Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Meliana dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan tentang fungsi dan peran wirausaha. Baik, kita akan memulai pembahasan pertama, yaitu soal profil wirausaha. Menurut Tropky, dikutip Suryana, tahun 2001, profil wirausaha dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, kewirausahaan rutin, yaitu wirausaha yang melakukan kegiatan sehari-harinya cenderung menekankan pada pemecahan masalah dan perbaikan standar prestasi tradisional. Yang kedua, kewirausahaan arbitase, yaitu wirausaha yang selalu mencari peluang melalui kegiatan penemuan atau pengetahuan dan pemanfaatan atau pembukaan. Selanjutnya, kewirausahaan inovatif, yaitu wirausaha dinamis yang menghasilkan ide-ide dan kreasi-kreasi baru yang berbeda. Ia merupakan promotor, tidak saja dalam memperkenalkan teknik dan produk baru, tetapi juga dalam pasar dan sumber pengadaan atau pembekalan, peningkatan teknik manajemen, dan metode distribusi baru. Sedangkan menurut Zimmerer tahun 1996 mengelompokkan profil wirausaha sebagai berikut. Yang pertama, part-time entrepreneur, yaitu wirausaha yang hanya setengah waktu dalam melakukan usaha, biasanya sebagai hobi. Kegiatan usahanya hanya bersifat sampingan. Yang kedua, home-based new ventures, yaitu usaha yang dirintis dari rumah atau tempat tinggal. Yang ketiga, family-owned business, yaitu usaha yang dilakukan atau dimiliki oleh beberapa anggota keluarga secara turun-temurun. Dan yang terakhir, compreneurs, yaitu usaha yang dilakukan oleh 2 orang wirausaha yang bekerja sama sebagai pemilik dan menjalankan usahanya secara bersama-sama. Selanjutnya, fungsi makro dan mikro wirausaha. Kita akan membahas terlebih dahulu soal fungsi makronya. Fungsi makro. Secara makro, wirausaha berperan sebagai penggerak, pengendali, dan pemacu perekonomian suatu bangsa. Hasil-hasil dan penemuan ilmiah, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi rekayasa telah menghasilkan kreasi-kreasi baru dalam produk barang dan jasa-jasa yang berskala global, yang merupakan hasil dan proses dinamis wirausaha. Bahkan, para wirausahalah yang berhasil menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Fungsi makro. Selain sebagai penggerak, pengendali, dan pemacu perekonomian suatu bangsa, secara detail fungsinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat memperkokoh perekonomian nasional melalui berbagai keterkaitan usaha yang ada. Kedua, meningkatkan efisiensi ekonomi, khususnya dalam menyerap sumber daya yang ada. Dan yang terakhir, sebagai sarana pendistribusian pendapatan nasional atau alat pemerataan pendapatan. Selanjutnya, fungsi mikro. Secara mikro, peran wirausaha adalah penanggung resiko dan ketidakpastian, mengkombinasikan sumber-sumber ke dalam cara yang baru dan berbeda untuk menciptakan nilai tambah dan usaha-usaha baru. Menurut Marzuki Usman, tahun 1977, secara umum, wirausaha memiliki 2 peran, yaitu yang pertama adalah inovator. Adapun yang dimaksud fungsi inovator memiliki arti sebagai penemu. Maksudnya, dapat menemukan atau menciptakan produk baru dengan teknologi dan cara yang baru, memiliki ide baru, serta organisasi usaha yang baru. Wirausaha berperan dalam menemukan dan menciptakan produk baru
teknologi baru, ide-ide baru, dan yang terakhir organisasi usaha baru. Selanjutnya adalah planner. Planner artinya perencana. Maksudnya merancang usaha baru, merencanakan strategi perusahaan baru, merencanakan ide dan peluang dalam perusahaan. Wirausaha berperan dalam merancang 1. Perencanaan usaha, 2. Strategi perusahaan, dan yang terakhir organisasi perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas soal peran wirausahawan. Menurut Werner Sombar tahun 1902, membagi peran wirausahawan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemimpin industri, yaitu adalah orang yang berperan sebagai teknisi atau tukang dalam satu bidang keahlian, kemudian berhasil menemukan sesuatu yang baru, bukan dengan disengaja, melainkan karena hasil temuan dan kehebatan daya cipta. Kedua, usahawan, yaitu orang yang menganalisis berbagai kebutuhan masyarakat, merangsang kebutuhan untuk mendapat langganan baru. Dan yang terakhir adalah pemimpin keuangan. Pemimpin keuangan yaitu orang yang sejak muda menekuni keuangan, mengumpulkan uang, dan menggabungkan sumber-sumber keuangan yang ada. Selanjutnya kita akan membahas soal peranan wirausaha dalam dunia usaha yang ada di Indonesia. Secara garis besar, peranan wirausaha dalam dunia usaha yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan lapangan kerja. Kedua, mengurangi pengangguran. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang keempat, mengkombinasikan faktor-faktor produksi, yaitu alat, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Dan yang terakhir adalah meningkatkan produktivitas. Berikut ini adalah sumber daftar pustaka dari materi yang saya jelaskan tadi. Dikutip dari beberapa buku, jurnal, serta internet. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat dan karunia-Nya, tugas ini dapat terselesaikan dengan baik. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas kewirausahaan. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Syarifah Ida Farida selaku dosen mata kuliah kewirausahaan. Disusun oleh kelompok 4. Terima kasih.